Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di channel Nyok Kita Belajar. Nyok nyok nyok. Nah, alhamdulillah kakak mau ngajarin kalian matematika IPA, khususnya trigonometri. Karena ada yang minta tuh ya, Kak, tolong dong ajarin trigonometri. Ya udah nih, kakak buatin persamaan trigonometri. Ya, ada 3 soal. Ya, ada 3 soal. Kalian pelajari baik-baik sifat-sifat trigonometri. Ya, biar kalian bisa masuk UI sama kayak kakak. Enak nanti kalau udah masuk gitu dengan kerja keras kalian. Kagak usah pakai joki-jokian. Kalian mendingan ikhtiar yang benar ya. Pertanggungjawabkan ya hasil kalian nanti di UI gitu. Ini ada nih nomor 1 ya. Kakak baca dulu nih soalnya. Persamaan min sin X sama dengan akar 1 ditambah cos X per 2. Nilai X nya itu antara 0 sampai pi. Maka nilai dari X jika dikurang dengan pi, berapa nilainya? Di sini ada nilai X nya 0 sampai pi ya. Berarti dia di kuadran pertama sama di kuadran kedua. Karena ini kan 0. Ini kan 180 derajat nih. Gitu ya. Nah, terus kamu harus tahu nih sifat-sifatnya nih. Kamu harus tahu sifat-sifatnya. Apa aja sih di kuadran pertama yang positif? Ternyata semuanya ini positif. Nah, di sini apanya yang positif? Di sini sin nih. Ya, jadi apalannya gini deh. Semua siswa ya tahu cinta itu. Jadi kuadran pertama semuanya positif, di kuadran kedua sin doang yang positif, di kuadran ketiga tangen doang yang positif, di kuadran keempat cosnya doang yang positif. Ingat ya. Nah, jadi ini kakak lanjutin nih ya. Ada persamaan min sin X sama dengan akar. Oh iya, kamu harus tahu ya, akar itu harga mutlak nilainya harus positif. Nah, ini ada min sin X, Kak. Ini ada min sin X sama dengan positif nilainya. Berarti kan nilai agar sistem ini positif, sin X kudu negatif dong. Karena negatif dikali negatif positif kan? Gitu. Jadi sin X-nya ini kudu negatif. Nah, cuma di sini di kuadran sifat-sifat kuadran, sin di kuadran kedua pertama sama sin di kuadran kedua nilainya apa? Ini nilainya positif tuh, lihat deh. Karena ini semuanya, sedangkan kuadran kedua sinnya doang. Nah, ini matching kagak nih? Ini ada min, ini positif nih, matching kagak? Ini kagak kan? Ini kagak matching nih. Berarti sin X negatif, ini salah aturan nih. Ya, berarti sistem ini tidak mengharuskan sin X itu negatif. Berarti harus supaya itu nilainya sama, ya berarti sin X-nya harus 0 dong. Gitu. Ini harus 0 nih. Ya, sin X-nya harus 0. Nah, kita cari tahu deh, Kak. X-nya berapa ya kira-kira biar sin X-nya 0, X-nya itu bisa 0, X-nya itu bisa pi. Coba aja sin pi itu kan 0 kan? Gitu. Kamu harus ingat ya. Nah, terus ini ada 2 jawaban. Ada 2 jawaban. Yang pertama ya, yang pertama itu cobain kalau X-nya 0. Min sin X-nya 0 ya. Sama dengan akar 1 ditambah cos X dibagi 2. Ya, kakak ganti deh X-nya sama 0. Min sin 0, ini nilainya 0 ya. 1 ditambah cos 0 dibagi 2. Nilainya berapa ya coba nih? 1 ditambah cos 0 itu 1. 1 tambah 1. Ini 1 tambah 1 dibagi 2, jadi 2 dibagi 2. Nilainya sama dengan 1. Bener nggak? Ini kan 0 nih. Ini 1. Nah, ini salah ya. Berarti 0 ini salah nih. Cobain kalau pi ya. Nah, di sini aja nih. Yang kedua, coba kalau X itu sama dengan pi. Kalau X itu sama dengan pi ya. Nah, ini kan persamaannya min sin X ya.
Ini ada min sin X sama dengan akar 1 ditambah cos X dibagi dengan 2. Ayo masukin min sin Pi. Min sin Pi itu 0 ya. 0 dikali minus ini nanti 0 nih. Sama dengan 1 ditambah cos Pi per 2. Akar 1 cos Pi itu berapa? Minus 1 dibagi 2. Ini 0 dibagi 2 sama dengan 0 bagi 2 berapa ya? 0 kan? Akar 0 0. Nah ini bener nih. Ini 0 sama dengan 0. Berarti Pi-nya yang X-nya itu sama dengan Pi, itulah yang benar. Nah yang ditanya Kak, X dikurang Pi, ini berapa? Nilai X itu kan Pi, dikurang Pi itu sama dengan 0 ya. Berarti jawabannya yang B. Sekarang soal nomor 2 ya. Ini ada soal jika P dan Q memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X min cos X sama dengan 1. Nilai X itu antara 0 ya, antara 0 sampai dengan Pi ya. Nah yang ditanya itu tangen P tambah Q. Nah ini yang kita kerjain yang ini dulu nih. Ini ada persamaan 2 sin kuadrat X min cos X sama dengan 1. Ini ada 2 variabel, yaitu sin X dan cos X. Mendingan yang kita pecah itu sin kuadrat X nya, ubah ke dalam bentuk cos ya. Nah kamu harus ingat nih, sin kuadrat X itu apa rumusnya? Rumusnya itu 1 dikurang cos kuadrat X ya. Jadi ini 2 buka kurung 1 dikurang cos kuadrat X dikurang cos X sama dengan 1. Ini pelangin-pelangin ya. Nah ini jadi 2 min 2 cos kuadrat X min cos X dikurang 1 sama dengan 0. Ini 1 pindahin ke kiri. Nah ini jadi min 2 cos kuadrat X min cos X 2 dikurang 1 plus 1 sama dengan 0 ya. Ini kali sama min 1 deh Kak. Ini jadinya 2 cos kuadrat X ditambah cos X min 1 sama dengan 0 gitu ya. Ini biar gampang ya, biar gampang. Ini kakak kotakin aja ya. Ini kotakin nih biar gampang nih. Nah ini jadi ya kalau nih 2 kotak kuadrat ditambah kotak min 1 sama dengan 0 ya. Nah biar gampang maktorin gimana sih Kak? Ini kaliin aja nih 2 sama 1-nya. Jadi kotak kuadrat ditambah kotak min 2 sama dengan 0. Nah jadi ini kotak plus 2, ini kotak min 1 sama dengan 0 ya. Ini kotaknya sama dengan min 2, ini kotaknya sama dengan 1. Ingat nih, kudu dibagi 2 lagi. Bagi 2 dibagi 2. Jadi kotaknya sama dengan min 1 dan kotaknya sama dengan setengah. Nah terus balikin lagi kotaknya. Tadi kotaknya apa tuh kotaknya? Kotaknya itu kan cos X ya. Nah ini di sini aja nih lanjutnya nih. Yang pertama cos X itu sama dengan min 1 ya, atau cos X nya sama dengan setengah. Kira-kira nilai X nya berapa yuk? Yang menghasilkan min 1. Cos berapa yang menghasilkan min 1? V ya. Harus dihafal tuh. Ayo, cos berapa yang menghasilkan setengah? Cos yang nilainya setengah itu cos berapa? Ayo, 60 derajat atau sama dengan pi per 3 ya kan. Nah ini yang ditanya ini Kak, nilai tangen P tambah Q. Nah ini P nya nih, atau ini terserah deh mau P nya yang mana aja, kagak ada aturan di sini. Ini P nya aja deh, ini P nya, ini Q nya nih gitu ya. Nah terus oh ya, ini kan nilai X sama dengan Pi sama X, Pi per 3 itu ada di kuadran 0 sampai Pi ya. Berarti ini memenuhi syarat nih nilai X nya. Nah kalau yang ditanya tangen P ditambah Q
berarti kan tangen V ditambah V per 3. Berarti tangen ini 3/3 ditambah 1/3, berarti 4/3 pi ya. Nah, ini berarti sama dengan tangen, ini kakak jadiin derajat aja ya. Ini 180 dibagi 3 60 dikali 4 240. Nah, ini tambahin aja nih cara cepetnya. 2 tambah 4 6 jadi 60. Berarti tangen 60. Tangen di kuadran ketiga positif atau negatif? Positif. Berarti ini positif, hasilnya akar 3. Berarti jawabannya yang C ya. Yang C. Sekarang nomor 3 ya. Nah, nomor 3 nih, misalkan sin 2x min sin kuadrat x itu sama dengan 20 sin x ditambah 10 cos x min 1. Nilai x itu antara 90 sampai 180. Nah, di sini diketahui lagi nih, tangen setengah x sama dengan a ya. Nah, yang ditanya 2a per 1 min a kuadrat, nilainya berapa? Ini kakak tulis ulang lagi deh ya. Ini ada sin 2x dikurang sin kuadrat x sama dengan 20 sin x ditambah 10 cos x dikurang 1. Sin 2x kalian ingat nggak rumusnya? Sudut rangkap ya. Sin 2x itu 2 sin x cos x. Nih kudu diinget nih. Sin kuadrat x identitas. Sin kuadrat x itu rumusnya 1 dikurang cos kuadrat x. Ini sama dengan 20 sin x ditambah 10 cos x min 1. Ini kali-kali ini pelangi-pelangiin. Ini 2 sin x cos x min 1 ditambah cos kuadrat x sama dengan 20 sin x ditambah 10 cos x min 1. Nih coret kayaknya bisa nih, ya kan? Nih coret. Oh iya, ini ada cos. Di sini juga ada cos nih. Cosnya keluarin. Cos x buka kurung 2 sin x ditambah masih ada sisa 1 cosnya. Cos x 20 sama 10, mendingan 10-nya dikeluarin. Di sini 2 sin x ditambah cos x. Ini hati-hati nih, jangan dicoret dulu nih. Kalian jangan keburu nafsu nih coret sama yang coret ya. Ini kakak kotakin aja deh. Ini kakak kotakin, seret. Nih kotakin, kotakin, dah gitu. Nah, lebih enak kalau main kotak-kotakan. Ini jadi cos x kotak sama dengan 10 kotak, pindahin ke kiri. Jadi cos x kotak dikurang 10 kotak sama dengan 0. Kotaknya taruh luar. Di sini ada cos x min 10 sama dengan 0. Ini berarti kotaknya sama dengan 0. Nah, yang ini cos x sama dengan 10 ya. Tinggal pindahin ke kanan. Ada nggak kira-kira nilai cos yang hasilnya 10? Cos itu paling gede ya, paling gede itu 1. Paling kecil itu sama dengan min 1. Jadi ini nggak ada nih. Gitu, cos x itu nggak ada yang nilainya 10. Nah, berarti kan tinggal ini doang nih. Kotak sama dengan 0. Nah, ini kakak pindahin di sini ya. Ini kakak pindahin di sini. Jadi kak kotaknya sama dengan 0. Tadi kotaknya apa? Kotaknya 2 sin x ditambah cos x sama dengan 0. Pindahin ke kanan deh. 2 sin x sama dengan min cos x. Sin oh iya nih. Udah deh, ini pindahin lagi ke sini ya. Cos x atau gini deh, dibagi dengan cos x. Ayo dibagi cos x. Dibagi cos x berarti ini 2 tangen x. Karena sin dibagi cos itu tangen kan? Sama dengan min cos x dibagi cos x.
min 1. Jadi tangen X sama dengan min setengah, ya kan? Nah, kalian inget nggak nih rumus apa ya? Rumus ini deh, kakak tulisin di sini ya. Tangen 2 kotak deh. Apa sih rumusnya? 2 tangen kotak per, ya kan, 1 minus tangen kuadrat kotak. Jadi kalau di sini 2 kotak, maka di sininya 1 kotak. Kalau di sini 1 kotak, ya berarti di sini setengah kotak. Lah ini Kak, tangen X 1. Kalau 1X berarti tangen X itu sama dengan 2 tangen, kalau X berarti di sini setengah ya. Setengah X per 1 dikurang tangen kuadrat setengah X. Berarti 2 tangen setengah X itu apa? Tangen setengah X itu sama dengan A nih. Berarti 2A per 1 dikurang A kuadrat. Coba deh kamu lihat 2A per 1 min A kuadrat, kan tuh sebenarnya pertanyaan tuh. Di situ tuh nih pertanyaannya tuh. Di sini kan. Nah, ini sebenarnya yang ditanya 2A per 1 min A kuadrat ya nilainya apa? Nilainya tangen X, yaitu min setengah. Berarti udah dapet nih jawabannya. Jadi jawabannya min setengah gitu ya. Ini harus kudu banget dihafal ya. Alhamdulillah kita udah ngebahas 3 soal tuh ya. Trigonometri, nggak susah kan ngebahas trigonometri, mempelajari trigonometri kagak susah kan. Yang penting kalian tuh tahu sifat-sifatnya. Ini yang pertama, tadi kan kuadran pertama, ini kuadran kedua, kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Sifat-sifatnya di sini semuanya positif, di sini sin yang positif, di sini tangen yang positif, ini cos yang positif. Semua siswa tahu cinta yang tadi ya. Nah, terus yang kedua, kamu harus tahu rumus identitas. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X nilainya berapa yuk? 1 ya. Jadi kalau seandainya ditanya sin kuadrat X, ya tinggal dipindahin cos kuadrat X-nya. Berarti kalau ditanya sin kuadrat X itu 1 dikurang cos kuadrat X. Kalau yang ditanya cos kuadrat X itu nilainya 1 dikurang sin kuadrat X. Gitu ya. Oh iya, nih kakak mau kasih tahu rumus nih. Kalau yang ditanya sin 120 tinggal tambahin 1 tambah 2 30, tapi kan depannya ganjil nih. Kalau depannya ganjil ya, kalau depannya ganjil berarti berubah, yang tadinya sin berubah jadi cos. Jadi sin 120 itu sama dengan berapa Kak? Ya cos 30. Cuma karena sin kuadran kedua itu nilainya positif, berarti ini positif nih. Ya berarti positif setengah akar 3. Coba Kak, kalau seandainya yang ditanya cos 330. Nah, tambahin aja 3 tambah 3 60, depannya 3 ganjil. Oh, berarti yang tadinya cos berubah jadi sin. Cos di kuadran keempat nilainya positif, berarti ini positif setengah akar 3 gitu ya. Jadi kalau ganjil dia berubah, kalau genap dia tetap gitu. Nah, ini ada rumus nih, kakak tambahin lagi. Sin 2x, harus diingat rumusnya 2 sin x cos x ya. Udah dihafal tuh, sin 2x sudah terangkap. Sin 2x itu 2 sin x cos x. Ini sudah terangkap dari tangen juga. Kalian harus hafal, tangen 2x itu sama dengan 2 tangen x per 1 dikurang tangen kuadrat X. Kalau di sini 2X, di sini X ya, setengahnya. Itu dah 3 soal itu kalian pahami benar-benar. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen atau share deh ke teman-teman kalian. Assalamualaikum.